أشهد أن محمدا رسول الله وعلى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia nikmat, nikmat iman, Islam, nikmat sehat untuk bisa melanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Sia-sia di akhir. Masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia terkait dengan Inggris. Insya Allah kita tuntaskan Inggris malam ini ya. Karena memang tinggal satu eh, bagian lagi tentang Inggris. Eh, Walaupun mungkin agak panjang dibandingkan sebelumnya karena kita review dan overview terkait dengan persoalan Inggris ini. Eh, ada beberapa error di minggu lalu. Kan yang nanya juga ini ya nanti aja. Jadi kita tambahkan kalau masih ada waktu. Eh, kita lanjutkan terkait dengan eh, politik luar negeri Inggris ya. Dan banyak sebenarnya kalau kita mau dalami tentang politik luar negeri Inggris ini ada beberapa buku ya. Salah satunya ini adalah British Foreign Policy oleh Jamie Guscott. Kamu masih ingat kan? Ini menarik covernya di buku ini karena dia membuat cover refleksi dari simbol negara Inggris ya, the Big Ben, jam besar di Inggris, menara jam besar di Inggris, tapi dalam posisi refleksi terbalik gitu. Karena ini juga menggambarkan bagaimana posisi Inggris ini mengalami penurunan di kancah global ya, pasca Perang Dunia Kedua. Gitu. Dan memang itulah yang terjadi dari Inggris ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua dia mengalami penurunan positioning ya dalam konstelasi internasional, eh, tergantikan atau digantikan oleh eh, Serikat. Nah, di kitab ini disebutkan bahwa seperti halnya juga negara kapitalis lain dan sudah disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, pertemuan awal bahwa eh, politik luar negeri Inggris itu didasarkan pada imperialisme dan itulah yang memang tampak dari aktivitas politik luar negeri Inggris. Diawali dengan kebutuhan mereka terhadap sumber daya alam karena mereka mengalami keterbatasan resources ya. Eh, dari situ kemudian mereka melakukan proses penjelajahan dan kolonialisme, apa namanya, penjajahan, membuat koloni-koloni di daerah-daerah tertentu. Nah, namun dengan seiring perkembangan revolusi di Inggris, penjajahan Inggris itu sangat masif ya. Eh, Sehingga penguasaan Inggris terhadap teritorial dunia itu melebihi dari pendahulunya, Spanyol, kemudian Portugis gitu, Belanda gitu. Nah, dan Inggris berhasil bisa mengalahkan rival-rivalnya Eropa dalam proses penjajahan dan Inggris juga punya strategi bagaimana kemudian dia bisa bisa melakukan penjajahan itu dengan efektif, efisien, sehingga dia memilih wilayah-wilayah yang strategis ya, hub-hub atau apa titik-titik yang bisa menghubungkan alur perdagangan dan logistik dunia gitu. Minggu sebelumnya sudah kita singgung terkait dengan itu. Dan ada dua juga yang menonjol dari eh, penjajahan Inggris, yaitu bagaimana Inggris apa namanya melakukan strategi eh, balance of power, keseimbangan internasional. Di pertemuan-pertemuan awal, secara teoritis ya saya sudah singgung, nanti saya ulas sekilas tentang apa yang dimaksud dengan balance of power atau keseimbangan internasional. Dan yang kedua, Inggris juga melakukan strategi
eh, untuk menjaga eksistensi. Makanya kemudian betul-betul Inggris itu menjaga penguasaan teritorial dari jajah. Dan ketika pun dia harus bersaing, maka dia berusaha untuk kemudian apa namanya, tidak loss ya, tidak kehilangan ya dari apa yang sudah dia miliki. Misalkan dengan proses barter gitu ya, atau mungkin dia eh, mungkin berbagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu juga strategi yang dilakukan oleh Inggris sehingga eksistensi Inggris dalam politik internasional itu, walaupun sekarang misalkan dia menjadi turun posisinya dari negara adidaya, tapi dia tetap berusaha untuk eh, mendapatkan keuntungan sedikit pun ya, yang dia bisa dapatkan gitu. Jadi tidak eh, hilang sama sekali, tidak kalah sama sekali. Makanya itu nanti melahirkan karakter oportunistik ya dari gaya politik Inggris gitu. Bahasa kita kan licik dan culas gitu ya, tapi cerdas gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian muncul dari karakter yang sudah kita bahas. Oke, eh, apa yang menjadi eh, nasional atau imperial interest Inggris? Nah, ini terbagi dua. Pertama adalah di Eropa. Nah, tadi yang saya disebut di dalam kitab ini, jadi memang ini luar biasa ya, penulis kitab ini. Jadi ketika saya bandingkan dengan referensi-referensi akademik, memang based on fakta ya, berdasarkan fakta dan juga berdasarkan ya fakta itu melahirkan teori-teori gitu. Dan kitab ini makanya eh, tidak hanya sekedar konsumsi bagi kita Muslim ya, politisi Muslim, tapi ini juga menjadi, kalau saya di kampus, jadi referensi perkuliahan. Karena memang apa yang dibahas di kitab ini itu tidak juga jauh dengan apa yang dibahas secara faktual ya dalam kajian hubungan internasional. Ketika tadi dibicarakan tentang balance of power atau keseimbangan internasional, memang betul, faktanya memang begitu. Dan itu yang kemudian melakukan Inggris di Eropa. Eh, Bagaimana misalkan Inggris itu menjadi bagian dari negara-negara Eropa yang bisa mengontrol Eropa. Eh, Dan kita tahu kan Inggris ini secara teritorial dia terpisah dari Eropa kan. Dia pulau yang sendiri. Tapi karena memang Eropa itu adalah eh, teritorial terdekat dari Inggris, maka dan secara historis juga memang interaksi Eropa dengan Inggris itu sangat kuat gitu ya. Maka kemudian Inggris juga masuk untuk mengontrol Eropa gitu. Eh, Nah, selain itu juga Inggris punya kekuatan eh, maritim yang sangat dominan. Makanya kemudian the channel atau apa namanya, selat yang memisahkan antara Inggris dan Eropa ini, kemudian juga Laut Utara ya, yang di situ Inggris berhubungan dengan negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark gitu ya. Kemudian yang di daratannya ada Denmark, kemudian nanti ada eh, apa namanya, yang dekat-dekat situ ada Belanda, dan seterusnya. Itu juga berusaha Inggris masuk. Dan lebih jauh lagi, ya, Inggris juga berusaha turut untuk berperan di Laut Tengah Mediteran. Walaupun memang Laut Tengah ini kan jauh dari Inggris ya. Dia harus mengelilingi dulu Spanyol dan Portugis untuk bisa masuk ke Mediteran. Tetapi Laut Mediteran itu adalah laut klasik yang memang menjadi area persaingan ya negara-negara sejak dahulu kala gitu ya. Laut Tengah itu. Karena di situ adalah pertemuan antara Eropa, Afrika dan Asia. Makanya kemudian untuk menunjukkan supremasinya, Inggris juga masuk ke wilayah Mediteran. Artinya sekeliling Eropa ya, dari Laut Utara, kemudian juga selat yang menghubungkan Inggris dan Eropa, termasuk Mediteran, itu kan berarti mengelilingi Eropa secara keseluruhan. Itu kemudian Inggris berusaha mengontrol kawasan laut. Nah, sehingga disitulah Inggris itu punya peran yang sangat dominan gitu.
Nah, lebih jauh karena Inggris sudah menguasai beberapa daerah koloni, maka Inggris memastikan rute dari Inggris ke India, ya, koloni dia, dan juga Australia. Di situ ada tadi Laut Mediteran, ada Selat Suez, apa terusan Suez, Laut Merah, kemudian juga Samudra Hindia. Itu juga berusaha dia kuat. Dan bagaimana kemudian rival politik Inggris, ya, Rusia, yang itu menjadi ancaman terhadap India. Walaupun memang masih jauh, karena kan kita tahu Rusia itu punya politik eh, hot water policy, apa namanya, politik air hangat, eh, karena memang mereka punya kebutuhan akses ke lautan yang tidak pernah beku, dan itu hanya ada di Laut Tengah, ya. Dan kalau bisa Rusia atau Uni Soviet berikutnya itu dia bisa menguasai wilayah-wilayah Asia yang bisa berhubungan dengan Soviet atau dengan Rusia, gitu. Makanya kemudian pengaruh Rusia di Timur Tengah, ya, di Timur Jauh, ya, ke Cina, ke apa namanya, Jepang, ke Korea, itu kemudian juga berhadapan-hadapan dengan. Makanya kemudian itulah yang menjadikan Inggris itu sebagai greatest naval and imperial power pada saat. Nah, secara detail, eh, ya ini teori dulu sudah kita singgung, ya. Jadi balance of power itu dua caranya. Pertama adalah bagaimana meningkatkan kekuatan sehingga dia bisa seimbang dengan kekuatan yang ada. Yang kedua, Inggris itu melakukan strategi aliansi. Di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwa memang Inggris itu negara yang rajin bikin aliansi, ya. Bikin apa? eh, Fakta-fakta militer, bikin kerjasama-kerjasama, karena memang Inggris menyadari kalau sebagai negara yang punya keterbatasan. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan kekuatan dan bisa membalans, ya, menyeimbangkan dengan kekuatan yang ada, maka strategi Inggris juga dia melakukan aliansi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti misalkan bagaimana Inggris untuk bisa menyeimbangkan kekuatan dengan melawan dominasi Prancis dan Spanyol ini pada masa kolonialisme, ya. Inggris kemudian dia beraliansinya dengan Belanda. Makanya kerjasama Inggris dengan Belanda, misalkan di penjajahan di Asia Tenggara, ya, itu kan mereka bersaing, tapi mereka bersepakat untuk melawan rival mereka. Siapa? Prancis dan Spanyol. Siapa rival Prancis dan Spanyol di Asia Tenggara? Prancis itu menguasai Indochina, ya. Maka disebutnya apa namanya, Indochina itu adalah bagian dari negara-negara Frankofon. Dulu dia dikuasai atau dijajah oleh Prancis, ya. Vietnam, Laos, Kamboja itu kan jajahan Prancis. Mana jajahan Spanyol itu Filipina, gitu, ya. Makanya Inggris dengan Belanda, VOC dengan IAC itu kerjasama untuk melawan dominasi atau rival Prancis dan Spanyol di Asia dan juga di daerah-daerah lain, gitu, ya. Bagaimana misalkan Inggris dengan Belanda itu kerjasama untuk melawan penjajahan Prancis di Afrika, gitu, ya. Melawan penjajahan Prancis di Amerika Utara. Ini juga yang dilakukan oleh Inggris untuk melakukan balance of power policy, ya, dengan bekerja sama dengan negara. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan, ya, oleh Inggris sebagai strategi dalam eh, penjajahannya atau kolonialisme. Nah, ini beberapa gambaran aja, nanti mungkin bisa dibaca dulu, ya, terkait dengan bagaimana Britain foreign policy, terutama pada masa sebelum Perang Dunia ke-1, ya. Dan ada beberapa event yang kemudian terjadi, persaingan di antara Inggris dengan negara-negara yang saya skip aja. Nah, makanya kemudian Inggris berusaha buat rule, ya, buat pengaturan terkait dengan eh, negara-negara kolonial yang dia kuasai, ya. Misalkan bagaimana dia menata eh, monopoli perdagangan, eh, terutama dari wilayah timur, ya. Kemudian bagaimana Inggris dia memandang strategis
terusan Suez. Dia ambil alih dari Prancis dan kemudian dia betul-betul kontrol eh, apa namanya terusan Suez. Karena itu adalah eh, tempat atau daerah yang sangat strategis untuk bisa mengangkut logistik dari timur ke barat melalui laut Mediterania. Eh, dan Inggris juga bisa menempatkan India itu tidak hanya sebagai apa namanya sebagai tempat yang dikeruk sumber dayanya, tapi juga apa namanya bagaimana kemudian dia bisa memanfaatkan eh, India ini sebagai tempat untuk kemudian bisa menjadi Inggris kedua di wilayah. Nah, ini juga yang menarik kita bisa pelajari dari strategi. Nah, ini misalkan bagaimana kebijakan Inggris di India ya, eh, mulai dari dia mengambil alih dari Portugis, kemudian bagaimana dia menghancurkan ke apa namanya kerajaan Mughal atau Mongol Islam ya, eh, Mughal, dan kemudian Inggris melalui British East India Company, nah, dia meng-set up India itu sebagai wilayah yang pelan-pelan dia kemudian bisa kuasai, termasuk juga mengalahkan Perancis ya, untuk penguasaan di India dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu memang India itu menjadi aset utama Inggris ya di wilayah timur. Wilayahnya luas, sumber dayanya juga banyak gitu ya. Dan dia juga menjadi hub untuk bisa menghubungkan Inggris dengan wilayah timur lain. Dan ketika ada perlawanan dari India, Inggris juga melakukan strategi bagaimana kemudian walaupun India akhirnya dilepaskan dan merdeka, tapi India masih punya keberpihakan yang kuat terhadap pasca perang dunia satu dan kedua. Walaupun memang ya sekarang Amerika berusaha melakukan dia ya, dari Inggris sedemikian. Nah, itu di masa lampau. Bagaimana dengan masa kini Inggris ya? Memang Inggris itu tadi ya, dia posisi di level dunia dia turun setidaknya ke urutan keempat, kelima gitu ya setelah Amerika, Cina, ya, Rusia gitu. Berikutnya baru Inggris atau hampir ada Jerman, karena Inggris itu masih bersaing. Walaupun secara ranking soft power itu masih tinggi. Dia di ranking ketiga ya, soft power sebagai superpower. Salah satunya adalah eh, Inggris punya punya BBC ya, kantor berita Inggris. Kalau Amerika itu punya VOA, Inggris itu punya BBC. Dan BBC itu sampai sekarang menjadi kantor berita rujukan di dunia. Gitu. Menjangkau hampir setengah miliar manusia ya, dengan diterjemahkan di 42 bahasa. Padahal bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional. Nah, tapi untuk semakin penetrasi ke masyarakat global, ya, dia juga terjemah. Nah, termasuk juga ada British Council, ya, semacam agen resmi pemerintah untuk menyebarluaskan budaya Inggris. Itu yang juga beroperasi di seratusan. Nah, secara soft power. Untuk kekuatan militernya, Inggris eh, dia kekuatan nomor dua ya di NATO. Dan ya tadi secara mungkin di pembahasan sebelumnya sudah kita singgung juga Inggris dia apa namanya skor dari Global Fire Power Index-nya itu di urutan keempat atau kelima, memang lebih di bawah gitu ya. Namun secara ekonomi dia juga masih di lima besar gitu ya, di ekonomi dunia. Nah, berikutnya juga dalam kemampuan dia di diplomasi ya, Inggris dia terlibat di berbagai organisasi internasional. Eh, Agen diplomatiknya itu adalah nomor 4 terbesar di dunia. Dia punya 281 titik, baik di level kedutaan ataupun di level konsulat. Kalau secara teori ya, di hukum diplomatik itu kalau kedutaan itu kan one state, one office gitu ya. Satu negara, satu kantor. Tapi kalau di konsulat itu satu negara bisa lebih. Makanya kenapa jumlah
posnya itu lebih banyak dibandingkan jumlah negara. Gitu. Artinya memang covering Inggris terhadap apa namanya diplomasi dunia itu masih cukup, masih ya nomor 4 itu masih sangat tinggi. Nah, termasuk juga di di keberadaan di organisasi-organisasi internasional. Ini kekuatan diplomatik. Nah, termasuk juga tadi soft power ini detailnya. Selain BBC, kemudian juga pendidikan, Inggris masih sering mengirimkan atau membuka beasiswa-beasiswa untuk belajar di Inggris, termasuk juga studi Inggris ya. Yang menarik, studi yang berkembang di Inggris itu salah satunya adalah terkait dengan eh, studi keagamaan, eh, terutama di Inggris Utara, ya. Di Glasgow atau di Edinburgh, itu kajian studi keagamaan, salah satunya Islam, itu berkembang. Jadi mereka, mereka punya ketertarikan dan keseriusan untuk mengkaji isu-isu keagamaan di Indonesia. Ini juga yang dulu menarik gitu ya ketika ketika di Indonesia dan menjadi nomor 2 ya, most popular destination di sini untuk urusan pendidikan. Nah, kalau bola olahraga salah satunya bola juga sudah sama-sama tahu ya bagaimana liga the Premier League Inggris ini luar biasa ya, penggemarnya seluruh dunia, eh, termasuk juga di Indonesia. Fans dari klub-klub bola di Indonesia, klub Inggris ya, itu luar biasa. Dan tiap kota itu selalu punya punya apa, punya klub bola yang fanatik diikuti oleh, dan ini menjadi juga karena kan mereka tidak selalu, makanya disebutnya soft power ya. Olahraga itu tidak sekedar olahraga sekarang, tapi olahraga itu menjadi alat politik gitu. Eh, dari suatu negara. Alat politiknya seperti apa? Influence, ya, pengaruh terhadap negara-negara yang apa namanya eh, ya punya ketertarikan terhadap masuk juga ya kalau istilah dalam teori berpikir itu kan maklumat ya. Nah, nanti culture-nya kemudian juga mungkin statement dan seterusnya itu bisa disisipkan dengan cara-cara yang sangat soft gitu ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga misalkan ini people to people links. Ini yang menjadi salah satunya bagaimana Inggris itu support terhadap LGBT. Ya, sempat menghebohkan di Indonesia kan ketika kedutaan Inggris itu dia berani-beraninya dia mengibarkan bendera LGBT di kedutaan. Dan itu menimbulkan protes gitu ya. Tapi itu cara Inggris ya, dengan mempromosikan. Tapi memang sangat liberal. Dari agama, studi agama meningkat, tapi juga kebebasan terhadap hal-hal yang sifatnya seperti tadi itu juga eh, ya tidak kalah satu gitu. Salah satu case di Inggris misalkan dulu ya kasus siapa Rian siapa yang pembunuh dari Indonesia ya, gay itu di kota Manchester, saya ingat betul di tahun 2018 ya kasusnya itu sempat menghebohkan juga. Nah, tadi ini juga secara ekonomi, jadi Inggris memang masih cukup kuat di level dunia eh, dari kekuatan ekonomi. Nah, termasuk juga di apa namanya teknologi terkini, baik sains, teknologi, termasuk juga cyber power. Nah, ini juga Inggris sangat sangat menonjol. Kerjasama yang menarik misalkan di Bandung itu ada kerjasama antara apa namanya, antara Inggris dengan ITB, saya lupa Inggrisnya apa ya, sebagainya. Itu dia yang pertama-tama buka studi tentang cyber di ITB. Itu langsung kerjasama dengan eh, karena memang cyber power Inggris masih cukup tinggi. eh, Jadi walaupun dia
teknologi militer tradisional ya kekuatan. Nah, Inggris kan menonjol di laut ya, sama juga dengan Amerika. Tapi juga Inggris punya kekuatan teknologi udara. Di pertemuan sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana Inggris punya kemampuan membuat pesawat tempur gitu ya. Dan di Indonesia punya, walaupun via Israel yang kita belinya dari Inggris, yang simpan apa yang dijual ke Israel, kita dari Israel dibeli di Indonesia. Tapi Inggris tidak merupakan dari ini teknologi terkini dari pertahanan udara, yaitu cyber power. Ini juga yang menarik gitu. Nah, balik lagi secara historis bahwa memang Inggris itu menjadi negara yang punya pengaruh sangat besar di masa lalu. British Empire itu kalau kita lihat dari titik-titik ini, eh, ya, makanya tidak heran mereka menyebut the sun never set in British Empire, ya. Matahari nggak pernah tenggelam. Karena memang jajahan dia itu di seantero penjuru bumi. Dan menurut catatan itu hanya dua negara yang tidak pernah disentuh oleh Inggris. Sebagian besar di Afrika, kemudian juga di Eropa, beberapa negara, Luxembourg, Liechtenstein, Monaco, kemudian Swedia, ya. Di Asia, di Asia semuanya kecuali Mongolia, kemudian Tajikistan, Uzbekistan, kemudian ya, di Amerika Latin. Sisanya semua negara itu sudah pernah disentuh oleh Inggris, gitu. Walaupun tadi dia tidak berhasil menguasainya secara penuh, karena yang berhasil dikuasai kan yang tadi. Tapi termasuk Indonesia itu ya dulu pernah bersinggungan dengan jajahan eh, Inggris, ya, dijajah oleh Inggris gitu. Makanya di Indonesia ada Kebun Raya Bogor ya, itu ada patung penjajah Inggris, Raffles. Termasuk juga bunga bangkai kebanggaan Indonesia namanya Rafflesia Arnold, temukan di Bengkulu. Ketika Bengkulu itu adalah wilayah jajahan Inggris. Nah, cuman Inggris pinter tuh, tukar Bengkulu dengan Singapura. Singapura punya Belanda, tukar dengan Bengkulu punya Inggris. Dapat sedikit, tapi lebih strategis. Belanda ya lebih luas dapatnya Bengkulu, tapi ternyata sampai sekarang Bengkulu itu salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Nah itu eh, powerfulnya Inggris di masa lalu. Nah ini yang wilayah-wilayah yang dikuasai Inggris dan kemudian merdeka sebagian atau sebagian juga sudah atau masih dikuasai dalam bentuk dominion ya, dari Inggris. Nah ini kalau didetilkan nama-nama negara yang eh, merdeka dari Inggris banyak sekali. Sampai tahun 2000, 1921 setelah Perang Dunia. Salah satu yang sudah kita singgung juga, Inggris menandai wilayahnya itu dengan bendera eh, bendera Inggris, Union Jack. Makanya ada apa namanya? Ada Union Jack tadi gabungan dari tiga salib ya. England, Scotland, dan Ireland. Itulah Jepang. Dan itu dimasukkan di semua wilayah-wilayah saja. Walaupun memang tidak semua. Ada juga yang kemudian dia punya bendera. Eh, Inggris bisa punya kekuatan seperti itu ya tidak ujuk-ujuk. Eh, Inggris dia negara yang sangat tua. Makanya kapan hari kemerdekaan Inggris ya Inggris nggak pernah punya. Jadi justru secara lebih keren jadi hari kemerdekaan itu karena dia dulunya nggak merdeka. Kayak dia punya hari kemerdekaan. Kan sebelumnya dia dijajah. Kalau negara yang ngejajah terus gitu ya, sedari awal, nah dia nggak punya hari kemerdekaan. Makanya
Di Inggris itu yang ada adalah hari peringatan ulang tahun dulu Ratu Inggris gitu. Nah, sekarang mungkin Raja Charles gitu ya. Nah, itu ulang tahunnya yang diperingati karena memang Inggris nggak punya hari kemerdekaan karena dia nggak pernah dijajah. Sempat sih dijajah Romawi, cuman ya sudah sangat-sangat tua sekali. Kalaupun mungkin ada hari pendirian negara gitu. Cuman itu juga karena Inggris itu campur antara mitologi dengan fakta sejarah. Nah, ini mungkin susah juga ditelusuri kapan hari pendirian negara. Nah, termasuk juga Inggris juga pernah terjun ya di dalam crusade atau perang salib ya. Dan kita tahu Inggris itu kan di posisinya di ujung Eropa bagian utara, sedangkan yang diperebutkan di wilayah eh, perang salib itu kan di timur. Tapi Inggris dia apa, ikut ikut support ya. Bahkan membangun pasukan-pasukan yang spesial dalam perang salib. Eh, dan Inggris bisa mengirimkan pasukan via laut ya, dan juga via darat dengan beberapa peta perjalanan dari Inggris yang warnanya merah itu ya. Dia bisa melalui Prancis, kemudian juga bisa melalui laut dengan ya transit di beberapa tempat di Lisabon, Spanyol, kemudian ke Marseille, eh, Prancis, ya, kemudian ke Sisilia di Itali, kemudian ya di dia sampai ke dari Siprus dan masuk ke eh, Alps. Ini jalur apa namanya pelayaran pasukan salibnya Inggris. Dan ini juga dicatat ya dalam sejarah mereka bagaimana kemudian keterlibatan Inggris dalam crusade bangsa. Termasuk juga simbol-simbol pasukan Inggris ya di dalam perang salib, terutama yang terkena itu adalah Knight Templar. Eh, itu juga ya secara historis sampai sekarang itu juga tetap diabadikan. Terutama yang terkena itu adalah Knight Templarnya itu salib merah dengan bendera putih, sama dengan bendera England, bendera England salib merah, bendera putih. Termasuk juga benderanya Scotland salib biru, bendera putih. Itu simbol utama dari eh, apa namanya eh, pasukan salib. Salah satu tokoh yang terkenal dari Inggris dalam perang salib itu adalah Raja Richard, Richard the Lionheart ya. Nah, terutama pertempuran dia dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun dia kalah, tapi dia tetap dianggap sebagai hero ya, pahlawan. Karena memang dia bisa menguasai beberapa titik ya, eh, yang itu nanti menjadi cikal bakal penguasaan Inggris di Laut Mediterania, terutama di Siprus. Eh, Walaupun tadi dia dia kalah dan sempat jadi tawanannya Salahuddin Al-Ayyubi, tapi atas kebaikan Salahuddin Al-Ayyubi dia dibebaskan dan bisa kembali ke Richard wilayah. Nah, berikutnya juga pada saat dulu ekspansi Napoleon, Inggris juga menjadi pihak yang mengembalikan keseimbangan Eropa pada saat itu. Karena apa yang dilakukan Napoleon itu kan merusak keseimbangan politik di Eropa. Maka Inggris yang juga terganggu eksistensinya dengan ekspansi Napoleon, dia melakukan perlawanan terhadap Napoleon. Dan Napoleon juga berusaha mengalahkan Inggris, tapi
Karena lagi-lagi ya, memang posisi terpisah dari Eropa itu ada keuntungannya juga bagi Inggris ya. Jika tidak mudah kemudian Napoleon itu bisa apa namanya, mengirimkan armada laut ya, untuk bisa mengalahkan. Karena lagi-lagi bahwa Inggris itu punya kekuatan laut yang teruji. Nah, yang terkenal itu adalah perang di Trafalgar, Battle of Trafalgar. Ini perang antara Inggris melawan Prancis ya, Napoleon, yang Prancis itu juga disupport oleh Spanyol ya, karena memang Spanyol sudah dikuasai oleh Napoleon. Tapi kekalahan besar Prancis di perang Trafalgar ini menjadikan akhirnya kemudian Napoleon menyadari kekuatannya untuk melawan Prancis. Sebenarnya kalau dari sisi jumlah, ini kalau sedikit pas strategi perang. Jadi dari sisi jumlah kapal itu relatif seimbang. Tapi yang menentukan kemenangan Inggris di perang Trafalgar ini. Jadi Trafalgar itu adalah daerah di daerah antara Spanyol dengan eh, sekarang Maroko ya, di Selat Gibraltar. Jadi emang jauh dari Inggris jauh, tapi dia lebih dekat ke Spanyol. Lihat peta di bawah itu. Nah, cuman yang menarik itu adalah kalau di dalam eh, strategi, buku strategi perang di perang Trafalgar ini, itu adalah bagaimana strategi perang Inggris, strategi perang kapal perang Inggris yang tidak lazim, gitu ya, yang tidak lazim. Jadi perang itu kemudian, nah apa namanya, inilah yang kemudian menjadikan Inggris itu tidak hanya sekedar mengandalkan eh, kapalnya, tapi juga strategi mengendalikan kapal-kapal ya, untuk kemudian bermanuver dan lain sebagainya. Nah, sehingga walaupun jumlahnya relatif sebenarnya lebih banyak dari pasukannya Napoleon, tapi itu mereka bisa dikalahkan oleh dengan strategi perang. Eh, ya, menarik sebenarnya kalau kita bahas secara khusus ya tentang bagaimana strategi perang di sini. Cuman kita nanti sama ada waktu kita bisa bahas. Nah, makanya kemudian ada tiga alasan kenapa Napoleon. Nanti dibahas lagi di bab lain tentang Napoleon, ini sekilas saja. Napoleon itu kalah dengan tiga alasan utama. Pertama, karena memang ambisinya yang terlalu besar, sehingga dia akhirnya kemudian ekspansi kemana-mana, akhirnya kemudian cari musuh banyak, akhirnya tidak ada aliansi dia, tidak ada sekutu dia, egoisme dia. Nah, yang kedua adalah penguasaan teritorial darat ya, atau continental system. Nah, ini yang kemudian gagal. Eh, dan Inggris berhasil kemudian bisa apa namanya, secara ekonomi ya. Karena kan perang itu mahal, butuh logistik, butuh support, makanan, supply dan sebagainya. Dan ketika itu tidak disupport dengan baik, ya maka kemudian perang itu tidak bisa berlangsung. Nah, itu yang kemudian menjadi kekalahan, alasan kekalahan kedua. Jadi kekuatan ekonomi dari Napoleon itu tidak cukup untuk bisa secara kontinu mempertahankan strategi. Makanya bicara perang itu tidak hanya sekedar kesiapan pasukan dan apa, semangat, kalau Islam itu semangat sih, tapi kan dia butuh makan, butuh, butuh logistik dan sebagainya. Jadi makanya perang itu dia eh, holistik ya, banyak. Kalau di strategi kemiliteran itu ya, dia ada bagian-bagian, betul, seolah yang kalau kita bicara perang itu kan yang hebat atau yang heroiknya itu kan, wah ini kavaleri, infanteri gitu ya, artileri yang megang senjatanya. Tapi di balik itu kan ada perlengkapan, ada Zeni yang bikin-bikin tenda, bikin apa, jembatan gitu.
Tapi kalau teman-teman di militer itu seolah-olah itu nggak ini, nggak tidak tidak heroik gitu ya. Kalau yang bagus itu kalau masuk infanteri, Kopassusnya misalnya kalau di Indonesia, kan. Kavalerinya, pasukan berkudanya, pegang tank dan sebagainya. Ketika ditempatkan di PAL, perlengkapan gitu. Nah, ini kok nggak maco gitu ya. Nggak tentara banget. Tapi kalau dalam perang ya semuanya support. Kalau nggak ada PAL, nggak dapat itu. Mereka nggak bisa dapat suplai amunisi kan. Raksum, makanan, BK, eh, apa, perlengkapan, gitu. eh, Zeni yang tadi mungkin mungkin bikin konstruksi-konstruksi perjalanan dan seterusnya. Kalau dalam perang semuanya saling support. Termasuk juga ajen, ya, ajudan jenderal yang sifatnya administratif atau yang tukang apa, musik-musiknya itu penyemangat itu juga penting gitu ya. Kalau dalam perang tugasnya apa? Cuma pemusik di peperangan. Tapi dalam perang itu semuanya support penting. Terus juga kesehatan gitu dan seterusnya. Nah, yang ketiga ya over extension. Karena terlalu banyak peperangan yang dilakukan oleh Napoleon, ya. Dia tidak eh, terlalu apa, spare pasukan itu terlalu banyak sehingga dia berperang di barat, berperang di timur gitu ya. Ini yang kemudian menjadikan handling ya, kemampuan handling atau apa, pengendalian pasukan itu terlalu rentangnya terlalu besar sehingga ketika Inggris kerjasama dengan Rusia, Prusia, Swedia gitu ya, melawan Napoleon itu berbagi tugas ya. Rusia melawan di front timur, Inggris melawan di front barat, sudah terpecah, sudah memang harus kuat dulu untuk bisa semakin besar wilayah yang dia kuasai ya harus semakin kuat juga kontrol. Nah itu di masa Napoleon. Kemudian di masa Bismarck ya, Inggris juga awalnya sempat kerjasama dengan Jerman. Bismarck itu adalah dalam konteks alokasi jajahan di perjanjian Berlin. Jadi perjanjian Berlin itu atau konferensi Berlin itu berbicara tentang bagaimana menyelesaikan persaingan penjajahan di Afrika. Ya sudahlah bagi-bagi gitu ya. Supaya mereka tidak saling saling berperang gitu ya di Afrika. Nah, kemudian dibuatlah pembagian-pembagian wilayah sesuai dengan wilayah yang sudah mereka kuasai. Nah, Inggris yang dia dapat sebagian dari Mesir, kemudian apa, Libya, Sudan, ya, Afrika Selatan dan seterusnya, termasuk juga sebagian-sebagian di daerah barat itu oke, batas-batasnya sepakat. Prancis, Spanyol, Belgia, termasuk juga Jerman. Nah, di sini mereka bersepakat. Jadi itu yang dilakukan oleh Inggris dengan Jerman. Nah, termasuk tapi di balik itu Inggris juga punya punya rivalitas ya dengan Jerman itu. Ketika memang Jerman itu eh, emerging, kekuatan itu semakin menguat dan menjadi bahaya bagi Inggris. Akhirnya kemudian Inggris mengumumkan perang ya melawan Jerman pada saat Perang Dunia ke-1 dan juga pada Perang Dunia ke muncullah eh, perlawanan antara apa namanya Inggris sekutu dengan Prancis, sekutu juga dengan Rusia walaupun juga eh, Rusia berubah ya, dalam saat Perang Dunia ke-1 itu melawan Jerman yang sudah bersekutu dengan Austria Hungaria. Tapi menjelang Perang Dunia ke-1 ya, ini menarik ya kalau lihat peta ini. Jadi ada tipologi konflik dan kerjasama. Ada aliansi, ada agreement, ya, ada accord, ya, perjanjian juga itu nama-nama. Kalau di
DHI itu memang nama perjanjian itu bisa macam-macam. Bisa disebut agreement, accord, alliance, ya, fakta atau macam-macam dengan negara-negara yang ada di. Nah, yang menarik itu adalah ada Inggris dengan Jerman ya, UKNG ya, kodenya. Itu ada Westminster Accord, ada perjanjian dengan Jerman untuk kasus-kasus tertentu. Tapi Inggris itu juga dia menjadikan Jerman itu musuh pada saat perang ke satu. Nah, Inggris dia menjalin perjanjian dagang dengan Portugis dan Belanda, ML dan PP, gitu ya, yang warnanya merah. Inggris punya akord dengan Jerman dan tapi Jerman dia juga punya perjanjian dengan Rusia. Dia juga punya perjanjian ya, Habsburg Rule itu perjanjian juga dengan Hungaria dan eh, Kroasia. Nah, di Balkan ada konflik antara Hungaria, Kroasia, Serbia, Romania, ada eh, Bulgaria, ada eh, Yunani, termasuk juga dengan dan ada aliansi antara Prancis dengan Rusia. Dan ada aliansi antara Prancis dengan Denmark dengan Spanyol. Nah, memang eh, itulah realitas dari interaksi antar negara. Jadi semua tidak baku, ada kepentingan di sana, ada perjanjian-perjanjian yang sifatnya terbatas, dan itu jarang sekali perjanjian itu sifatnya permanen. Mereka akan bikin perjanjian sesuai dengan kepentingan. Itu juga menjadi pola nanti kalau bicara tentang strategi Daulah Islam atau Khilafah Islam. Kan ada Darul Wahid ya, negara dalam perjanjian itu nggak boleh permanen. Gitu. Jadi sesuai dengan kepentingan. Ya, ketika memang penting untuk bikin perjanjian ya bikin. Tapi ketika itu harus musuhan ya musuhan. Gitu ya. Itu. Memang realitasnya itu. Dan ketika Perang Dunia Kedua dan Inggris kemudian posisinya jatuh ya karena memang apa namanya dikalahkan dominasinya oleh Amerika Serikat, maka Inggris juga sebenarnya berusaha untuk turut berperan, cuman masalahnya Inggris tidak mampu, apalagi setelah kemudian Amerika Serikat ya dengan Uni Soviet itu bikin perjanjian era DTT, Inggris akhirnya kemudian semakin tergeser posisi dan itu terjadi sampai saat ini posisi Inggris. Posisi kekuatan Inggris yang tadi sudah kata yang sama, yang dulu sangat luas itu lambat laun semakin tergeser oleh negara-negara adidaya yang memenangkan perang dunia itu. Nah, sehingga lambat laun akhirnya kemudian negara-negara yang dulu berada di bawah pengaruh Inggris itu kemudian menjadi di bawah pengaruh negara-negara pada saat itu ya Soviet dan juga Amerika. Juga sekarang walaupun kita tahu bahwa Inggris itu masih bisa mempertahankan basis-basis militernya di beberapa titik di belah. Walaupun ini tidak sebanyak Amerika, kalau kita bandingkan antara Inggris dan Amerika, tetapi Inggris masih bisa punya beberapa pangkalan militer di luar teritorialnya. Eh, Beberapa itu share ya dengan Amerika, kayak Singapura itu share dengan, tapi Brunei itu masih loyal terhadap Inggris. Seperti Oman, Qatar itu juga masih negara-negara yang berada di bawah. Jerman itu berbagi dengan Gibraltar, ini juga masih dalam pengaruh. Kalau kita lihat memang eh, semakin sedikit ya titik-titik yang memang di bawah kendali militer Inggris secara nasional. Karena memang tadi posisi dia sebagai negara adidaya tersebut.
Ini kurang lebih peta yang sama ya, titik-titik militer yang dikuasai. Tapi titiknya masih strategis. Kayak Gibraltar itu kan strategis ya. Dia bisa mengontrol lalu lintas yang masuk apa namanya Laut Mediterania karena dia di selat sempit antara Eropa dan Afrika. Nah, termasuk juga misalkan di Siprus. Siprus itu menjadi hub Inggris untuk bisa mengontrol kawasan eh, Timur Tengah. Jadi masih ada titik-titik yang strategis yang dikuasai. Nah, termasuk juga menempatkan pasukan di Eropa. Itu masih dengan bergabung dengan NATO, termasuk juga menempatkan beberapa titik pasukan di Eropa. Di Jerman itu memang perjanjian pasca Perang Dunia. Nah, jadi eh, simpulannya di bagian akhir, politik internasional Inggris itu ya intinya dia bersandar pada berbagai janji, termasuk juga menarik para tokoh dan Inggris sebenarnya sama lah dengan yang lain. Itu tidak mengenal kawan atau lawan. Jadi yang penting kepentingan. Kayak ada gium di dunia politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah ini memang diambil dari semacam quotes ya, dari nah, sehingga ya bahkan harus sampai berbohong pun gitu ya Inggris itu bisa lah. Dan ini yang diungkapkan ya oleh Perdana Menteri Inggris Churchill ini ketika dalam pertemuan dengan Roosevelt Amerika dan Stalin pada saat Perang Dunia Kedua. Dia bilang bahwa sesungguhnya fakta dalam peperangan itu berharga dan itu harus dijaga dengan sempurna. Dengan apa? Dengan kebohongan. Ya, bohong dalam perang kalimatnya. Di in war time dalam situasi perang, kebenaran itu sangat berbahaya. So please, oh, get them by body cover harus dijaga kebohongan. Winston Churchill. Nah itulah Inggris ya. Kita sudah bahas selama berapa? 6 pertemuan. Eh, jadi kita harus memahami bahwa Inggris itu adalah negara imperialis dan dia hidup dengan eksploitasi. Dan ini tidak berubah cara di sini. Baik apa yang dia lakukan terhadap warganya, eh, jaga eksistensi terus, termasuk juga terhadap negara jajah. Makanya catatan dari kitab ini bahwa untuk melawan penjajahan Inggris ya harus paham dan cara Inggris itu seperti apa, eh, sehingga nanti kita bisa punya kemampuan ketika harus menghadapi Inggris. Bagaimana cara mengalahkan Inggris? Itu melepaskan Inggris dari senjata politik tradisional penjajahan itu. Dan juga dengan cara-cara liciknya kita harus kenali dan kita harus bongkar dan menjadikan Inggris itu terisolasi karena Inggris itu akan ya tadi dia isolatif ya ketika dia diisolasi di wilayah saja tidak dapat support dari yang lain ya, tidak ada sekutu maka Inggris akan sudah bicara kemudian alhamdulillah ini sudah selesai. Mau ada yang didiskusikan oleh Pak. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu. Ini bagian akhir ya dari subbab berkaitan dengan adidaya Inggris di bab permasalahan politik internasional ya.
Jadi setidaknya kita dapat gambaran bahwa politik luar negeri Amerika Inggris maksudnya, eh, gambarkan bahwa tadi quote-nya tadi istilahnya kepentingan adalah segalanya ya, bahwa tidak ada teman ataupun lawan sejati, maka Inggris akan tetap menjadikan dasar eh, interest mereka, kepentingan mereka sebagai kebijakan politik di luar negeri mereka. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini insya Allah kita tadi sudah buka, tadi sampaikan oleh Ustadz. Sesi tanya jawab buat Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya seputar tentang tema kita malam hari ini, atau yang mungkin masih seputar tentang adidaya Inggris, ya bisa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan ke kolom chat, ataupun kalau ada yang ingin berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Ustadz, bisa langsung ya, eh, raise hand aja ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Bapak Ibu, kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, kirimkan pertanyaannya atau bertanya langsung ya. Ya, sembari menunggu pertanyaan masuk dari jamaah Ustadz, bahwa em, kita lihat ya politik luar negeri eh, Amerika dan Inggris, meskipun ada hal yang sedikit berbeda, namun belakangan ini juga kita lihat mereka ada fakta-fakta yang memang mereka lakukan bersama misalnya. Contoh ketika mereka menyerang Irak, Ustaz. Ini kan mereka juga tidak sendirian ya Amerika melakukan serangan itu, tetapi juga membangun koalisi dengan NATO, bahkan Inggris ada di dalamnya. Nah, apakah kemudian ini bisa kita katakan dalam aspek tertentu Amerika dengan Inggris ini politik luar negerinya sama? Apa bisa dibilang begitu, Ustaz? Apakah kemudian dalam aspek yang lain ternyata tidak sepenuhnya semua sama? Mohon tanggapannya, Ustaz, terkait dengan pertanyaan awal ini. Ya, sebagai sama-sama negara imperialis, tentu apalagi Amerika dengan Inggris itu kan ibu dan anak, kalau mau disebut begitu. Ibunya Inggris, anaknya Amerika. Karena Amerika dulu kan wilayah Inggris yang mereka eh, merdekakan diri dari Inggris. Dan secara secara historis ya Inggris itu memang eh, tetap menjalin relasi positif gitu dengan mantan jajahan. Walaupun memang posisinya si anak ini jadi dominan gitu ya dibandingkan. Sehingga kalau kita baca memang pasca Perang Dunia Kedua ya ketika Inggris semakin jatuh posisinya di konstelasi internasional itu, tentu Amerika juga ketika menghadapi rivalitas dengan Uni Soviet kan dia mencari mitra yang secara ideologis ya itu ada kesamaan-kesamaan. Sehingga kenapa kemudian Amerika dengan Inggris dengan Prancis itu dia satu pihak gitu untuk menghadapi Uni Soviet dan Cina gitu. Eh, Walaupun di antara mereka saling bersaing gitu, di antara mereka saling bersaing, tetapi secara secara kesamaan ideologi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis itu menjadikan mereka bisa bersama dalam isu-isu tertentu gitu. Termasuk misalkan dalam case apa namanya invasi di Irak gitu ya, termasuk juga dalam penanganan di eh, Palestina gitu ya, case di Suriah gitu. Karena mereka satu kubu gitu. Bahwa di antara mereka saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan di dalam case-case tadi itu iya. Tapi bahwa mereka satu kubu ya, satu ideologi itu menjadi sesuatu yang ya bagi Inggris dan Amerika ya, termasuk juga Perancis itu sama. Istilah itu gini, ya ada musuh bersama ya. Ketika ada musuh bersama ya mereka kepentingannya sama. Tapi ketika tidak ada musuh bersama, kayak kasus di Eropa misalnya, itu kan persaingan Inggris dan Perancis itu kan kental.
Makanya kenapa Inggris eh, Brexit ya keluar dari Uni Eropa gitu. Karena emang mereka bersaing di sana. Apa musuh bersama di Eropa? Nah, dulu kan ada Jerman, gitu, ada Uni Soviet, gitu. Sekarang mungkin Rusia dengan case Ukraina. Case Ukraina, Inggris, Prancis, Amerika kan sejalan. Walaupun nanti tinggal mereka dapat apa di situ kan. Gitu. Itu yang kemudian kelihayan berpolitik di antara mereka-mereka yang sedang bersaing ini. Tinggal begitu saja. Itu Bang Hasan. Malam. Ya, alhamdulillah syukur dan ya Bapak Ibu ada yang oh ya, ini ada monggo Bu, Bu Faiz ya. Silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Yang pertama, setelah beberapa pekan begitu kan membahas tentang problem permasalahan-permasalahan dunia, satu persatu negara adidaya dan mantan adidaya itu sudah kita kupas gitu ya, sudah panjenengan jelaskan. Eh, dan mulai tampak di sana bahwa sangat sulit untuk kemudian mereka ini tampil lagi, begitu, tampil lagi di konstelasi dunia. Nah, kalau memang demikian kenyataannya, Ustadz, kenapa dibahas, gitu ya? Maksudnya eh, tidak dicukupkan saja membahas adidaya hari ini, begitu. Eh, Toh setelah kemudian didalami dari penjelasan panjenengan itu kan sejak beberapa edisi yang lalu gitu ya mengupas apa negara-negara sebelumnya itu yang kita bahas itu kan ternyata disimpulkan sangat sulit mereka untuk kembali pada posisinya seperti masa lalu begitu. Nah, kemudian bila ditanya terus kenapa membahas negara-negara itu gitu itu Mas Dan. Kemudian yang kedua eh, kalau di dalam kitab-kitab eh, syarikah itu ya, itu kan biasa kemudian disimpulkan, dikodifikasikan itu bahwasanya eh, adidaya Islam itu eh, mulai decline itu kan karena dua faktor itu, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kenapa ketika membahas kalau kemudian kita coba kepada Inggris ini faktor internal dan eksternalnya Inggris sampai Inggris tidak lagi apa namanya atau mundur gitu ya dari konstelasi dunia ini apa berarti Ustadz? Eh, apakah kemudian faktor internalnya itu berarti mereka tidak lagi paham kepentingan ideologis negaranya atau seperti apa? Oke, itu yang kedua Ustadz. Kemudian yang ketiga, eh, tadi di akhir-akhir disimpulkan gitu, oke, bagaimana untuk upaya-upaya untuk bisa mengalahkan Inggris. Nah, ketika disampaikan di dalam kitab ini tadi bahwa Inggris harus diisolasi, gitu ya, disendirikan. Insya Allah kami sudah paham, itu bisa difahami itu. Tapi kalau yang sebelumnya, Ustaz, melepaskan Inggris dari senjata tradisionalnya tadi, ya, senjata politik tradisionalnya itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Oke, itu yang beberapa ini. Kemudian yang terakhir, Ustaz, eh, tiap negara itu kan tidak dipungkiri gitu ya, mereka mengalami dinamika dalam perjalanan bernegaranya, dalam politik nasionalnya. Yang terkadang saya apa namanya nggak kebayang itu bagaimana cara negara adidaya bisa masuk begitu ya pada dinamika di tiap-tiap negara di dunia ini. Ya. Contohnya kalau kemudian akhirnya kita ke Amerika sebagai adidaya hari ini, ya. Bagaimana kemudian Amerika itu mengintervensi, ya, masuk mencermati dinamika politik di tiap negara hampir di dunia ini, sehingga kemudian masing-masing itu bisa, ya dalam tanda kutip secara kasar ya, secara umum bisa dia kendalikan gitu untuk sesuai dengan national interest-nya gitu. Eh, cara cara sebuah negara adidaya itu masuk pada dinamika politik negara lain tuh seperti apa nih? Nggih sampun Ustaz insyaallah itu. Jazakumullah khair. Ya, eh, yang pertama ini
Mungkin perlu baca lagi di awal ya sebelum kita bahas per negara-negara adidaya. Ini kan topiknya tentang permasalahan-permasalahan dunia. Permasalahan dunia itu kan nanti dibahas setelah ini, setelah adidaya. Itu kita nanti akan bahas eh, permasalahan di masing-masing kawasan, pembagian teritorialnya, permasalahan di Eropa apa, di Afrika apa gitu ya, di Asia, di Timur Tengah apa dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke permasalahan, kan di awal sudah dijelaskan bahwa permasalahan itu ada karena memang akibat dari negara adidaya. Negara adidaya lah yang bikin yang masalah istilahnya. Jadi yang suka bikin masalah itu adalah negara adidaya. Nah, baru kemudian muncul pembahasan negara adidaya itu mana saja gitu, baik secara historis dan juga existing gitu ya. Nah, kenapa kita harus pelajari negara adidaya? Itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bahwa konstelasi internasional itu eh, eh, bergantung kepada kedudukan negara. Gitu. Ada negara adidaya, negara independen, negara sekunder, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga negara adidaya itu menjadi sesuatu yang harus betul-betul kita kenali karena dialah yang bikin masalah, dialah yang atur dunia. Eh, Kenapa harus dibahas semua? Oh, existingnya kan Amerika, betul. Existingnya Amerika, tapi kan untuk mengambil pelajaran itu tidak tidak melulu dari existing, tapi juga dari negara-negara yang punya 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 potensi. Potensi itu dari mana? Dari leveling kedudukan negara. Makanya kita tidak akan bahas negara-negara lain dan memang nggak ada gunanya, nggak ada perlunya. Tapi kenapa selain Amerika perlu? Ya karena belum tentu nanti Amerika itu langsung digantikan oleh kalau misalkan kita ingin menegakkan kembali khilafah ya, itu langsung eh, ke khilafah. Bisa saja mungkin nanti ada ada fase antara gitu ya. Sebagaimana halnya juga eh, apa namanya dari keruntuhan khilafah itu tidak langsung ke Inggris kan yang kemudian kita bahas, tapi dari keruntuh itu Inggris kemudian muncul Jerman, muncul Jepang gitu ya, dan muncul Amerika, muncul Uni Soviet. Ini kan fase dari keruntuhan khilafah Turki Utsmani 1924 ya, keruntuhan adidaya Islam sampai nanti khilafah itu muncul itu tidak langsung, faktanya tidak langsung itu yang dihadapi karena ternyata yang meruntuhkan Turki Utsmani itu adalah Inggris, ya kan? Tapi setelah Inggris itu ada adidaya lain kan, ada Jerman, ada Jepang, ada Amerika, ada Uni Soviet, gitu. Makanya kemudian setelah Amerika pun ya apakah langsung khilafah belum tentu juga. Makanya penting memetakan tadi, oh ini ada negara-negara kuat, ada negara-negara independen, dan negara-negara independen itu punya karakter, punya ciri, punya eh, kekuatan, gitu. Kita bedah semua gitu. Sehingga nanti kita siap menghadapi siapapun yang akan menjadi rival dari daulah Islam. Kalau saya menganalisisnya begitu ya, nggak ada sih di kitab itu. Jadi saya memandangnya begitu. Karena memang dari sisi fase timeline sejarah itu kan dari runtuhnya khilafah itu tidak langsung Amerika. Amerika ketika khilafah runtuh itu belum jadi apa. Tapi eh, ya, sampai kitab ini dibuat ya tahun 2024 di awal itu kan disebut Cina itu masih belum dianggap nih sama kitab ini gitu ya. Makanya nanti di bahasan tentang Cina saya akan tambahkan tentang Cina. Bukan berarti saya merevisi kitab ini ya, enggak. Eh, Apa namanya? Tapi itu fakta yang menurut saya perlu kita kita kuatkan ya tentang konstelasi terkini. Nah, 20 tahun loh kitab ini kan. Tapi beberapa secara jadi memang 20 tahun dari 2024 sampai sekarang perubahannya ada ya. Ada berakhirnya perang dingin, kemudian emerging China gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Tapi ketika khilafah runtuh 2002
1924 ya, sampai kemudian 20 tahun berikutnya 44 itu juga ada situasi ya kemudian dinamis. Makanya itu juga yang menurut saya eh, penting untuk kemudian kita kita pelajari ya. Kenapa tidak hanya Amerika saja dan nggak banyak. Maksudnya hanya membatasi itu berapa? Hanya 6 ya, 6 negara adidaya. Kita tidak membahas 200-an negara. Karena kitab ini bukan kitab kitab apa Wikipedia, ensiklopedia negara-negara bukan. Tapi ini kitab analisis gitu. Bahwa kita, makanya dari awal kan saya kasih guidance kan. Yang perlu kita pelajari itu negara adidaya sama dunia Islam gitu. Negara-negara lain ya sekedar tahu aja gitu, nggak usah juga kita dalam. Tadi kan muncul tuh di Jan Inggris ada negara Bermuda, ada negara Belize, ya udahlah nggak usah tahu juga nggak apa-apa, itu nggak ngaruh gitu ya. Eh, tapi negara-negara yang memang penting ini kemudian perlu kita kita pelajari. Gitu. Nah, yang kedua tentang apa namanya faktor internal dan eksternal. Eh, Keruntuhan negara adidaya kayak Inggris, kemudian eh, Jepang ya, yang sekilas kita bahas, itu kan tidak selalu melulu karena faktor internal. Yang dominan itu salah satunya adalah misalkan Jerman dan Jepang itu karena kalah perang. Bahwa memang ada faktor internal, iya gitu. Jadi memang saya ikuti aja analisis yang ada dalam kitab ini, ya itu yang kemudian diurang. Tapi kalau kita mau dalamin bahwa memang ada faktor internal yang eksternal, ya bisa saja kita bisa. Kalau begitu. Yang ketiga tentang apa senjata tradisional Inggris itu ya karakter karakternya gitu. Eh, yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai ke enam ini. Karakter-karakter dari monggo jadi simak lagi dari awal. Eh, nah, kan gini, ada yang kedua itu kan isolatif itu terkait dengan masalah posisi geografis. Itulah eh, geopolitiknya Inggris yang menjadi titik kuat dan juga titik lemah kalau bicara internal eksternal. Titik kuatnya apa? Karena dia terpisah dari Eropa, dia tidak mudah diakses untuk diserang, mudah untuk dijaga. Tapi itu juga titik lemah kalau dia diputus dari aliansi dengan negara-negara lain, dari support dari negara itu jadi titik lemah. Itu yang poin kedua. Yang poin pertama ya bagaimana karakter Inggris ya, yang dia itu culas, kemudian dia itu suka minta bantuan gitu. Itu yang kemudian kita juga pelajari yang disebut sebagai senjata tradisional. Ketika kita tahu karakter Inggris seperti itu, ya itu yang kemudian kita coba uh, ya, serang gitu ya. Dan, nah, terakhir eh, ya namanya negara adidaya itu kan negara yang berpengaruh. Makanya dia pasti eh, punya karakter intervensi terhadap negara-negara lain. Gimana cara masuknya? Ya ada dua kan, ada hard power, ada soft power. Ini kan berulang kita kita pelajari kan, kayak Inggris misalnya. Eh, Dia bangun relasi dulu tuh dengan negara lain, ya. Bikin kerjasama eh, berbagai hal, baik kerjasama di bidang eh, apa misalkan soft power ya, caranya bicara kerjasama budaya, bikin British Council, belajar bahasa Inggris. Tapi di situ kan ada nilai-nilai yang kemudian dimasuk. Sehingga dengan begitu Inggris punya agen lokal, ya. Kemudian di situ bisa dia gunakan untuk masuk ya, ke dalam politik lokal. Gitu. Contoh misalkan bagaimana Mustafa Kemal Atatürk eh, itu menjadi agen Inggris di kekhilafan Turki. Itu kan salah satu bukti ya bahwa memang
awalnya apa, mungkin hanya sekedar kerjasama pendidikan militer misalkan. Makanya sekarang misalkan di Indonesia ya, itu kan ada SESCO, sekolah, sekolah komando. Yang sekolah komando itu menjadi apa namanya? Menjadi alat atau cara sebenarnya bagi tentara-tentara asing untuk bisa turut belajar. Ya awalnya mungkin mereka bicaranya turut belajar, tapi eh, dengan adanya sekolah komando itu mereka ternyata tidak sekedar belajar, gitu, tapi juga mereka punya misi apa intelijen. Makanya harus difahami, misalkan pengiriman tentara atau penerimaan tentara asing itu tidak sekedar belajar, itu pasti ada misi-misi. Dan ketika dia belajar di Indonesia, ya dia bangun relasi kan, perwira-perwira dekati nanti ada relasi dan seterusnya. Sehingga nanti ketika suatu saat itu menjadi orang yang berpengaruh, itu relasi itu bisa digunakan untuk memasukkan kepentingan. Sehingga nanti kita bisa tebak, gitu. Misalkan sekarang Indonesia, walaupun masih nunggu hasil KPU ya, yang menang kan Prabowo. Prabowo itu aliansi internasionalnya kemana? Jadi tracking aja, dia pernah tinggal di negara mana, dia pernah belajar di negara mana. Nanti kita bisa ranking. Sehingga kepentingan-kepentingan negara itu ada potensi bisa masuk melalui Prabowo. Contohnya begitu. Yang kedua, misalkan peran outpost, ya, kedutaan atau perwakilan. Kedutaan itu juga ada fungsi intelijen. Kemudian tidak heran ketika duta besar itu dia misalkan juga komentar atau mengunjungi partai-partai politik, hadiri apa pertemuan-pertemuan politik lokal, kita mengunjungi. Kita kita tidak ya sebagai seorang politik, ya, seorang politisi itu harus melihat eh, bukan curigation, curigation, curiga, tapi eh, tidak ada politik itu kan tidak ada sesuatu yang kebetulan, sesuatu itu pasti by design. Itu cara berpikir politik itu begitu. Segala sesuatu by design. Cuman kan nanti masalah rasionable, apakah itu masuk akal atau enggak. Tsunami Aceh, wah ini by design. Itu cara berpikir politik. Cuman rasional enggak. Itu tinggal diukur gitu. Kalau nggak rasional ya itu alami gitu kan. Gunung Merapi meletus. Oh ini kayaknya ada bom yang di ya, itu kan dengan rasional. Tapi kemenangan politik paslon tertentu itu by design. Baik desainnya itu desain yang apa? Yang curang atau desainnya itu desain yang yang alami gitu. Seolah-olah alami gitu. Karena semakin lihai orang berpolitik itu dia bisa mengalamikan sesuatu yang eh, by design. Ada yang disebut sebagai teori konspirasi gitu. So, konspirasi itu tidak sepenuhnya eh, apa namanya royali gitu ya, sesuatu yang tapi ya itu bisa by design. Ya contoh keruntuhan khilafah 3 Maret 1924 itu kan tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses kemunculan negara Israel ya, Zionis Yahudi itu ya tidak ujuk-ujuk, tapi kan ada tahapan-tahapan seperti itu by design. Sehingga cara berpikir politik semacam itu terus dibangun. Nah, nanti lebih detail lagi ke politik-politik lokal, kemunculan gubernur gitu ya, dengan presiden baru, kehadiran partai politik dan seterusnya. Nah, cuman kan masalahnya deteksi. Kita mampu deteksi desain itu atau enggak gitu. Ketika semakin smooth berarti cara berpolitiknya, strategi politiknya itu sangat canggih gitu ya. Sehingga desainnya itu dianggap alami. Tapi kalau dia kasar gitu ya, contoh kayak kenaikan perolehan suara PSI ya,
tiba-tiba melonjak gitu kan kasar mainnya tuh. Sedangkan partai lain kan ketika dihitung real count itu stabil gitu ya sesuai dengan rasio statistik di quick count gitu. Tapi ini tiba-tiba ngelonjak sendiri ya. Ini berarti nggak smooth cara. Ya, walau. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Jadi kita konfirmasi dulu, apakah masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu jamaah sekalian? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan saja, Ustaz. Ya, kalau tidak ada, boleh kasih closing statement, Ustaz, untuk sesi kita kajian malam ini? Ya, alhamdulillah kita bisa tuntaskan tentang Inggris ya. Mudah-mudahan kita bisa pelajari itulah Inggris dengan segala karakternya. Dan lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa mengenali negara adidaya itu penting untuk bisa memahami siapa yang bermain di konstelasi internasional. Dan yang bermain itu kan tidak melulu apa yang sekarang sedang eksisnya ya Amerika Serikat, tapi juga ada negara-negara independen, negara level 2 yang dia juga berusaha untuk turut berperan gitu. Nah, itu juga kemudian kita pelajari negara-negara tersebut ya. Adidaya dan ya atau ya, gitu, seperti itu. Kita bisa tingkatkan list. Berikutnya nanti kita dalami tentang eh, mungkin tidak nanti kita lihat lah seberapa dalam kita coba kenali Prancis ya. Inggris, Prancis itu walaupun memang tidak sedominan Inggris ya. Itu yang lebih oleh Prancis. Dan ini maksudnya ada pemahaman penting kita mengenali karakteristik di dunia. Ya, walau. Ya,